Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran IPS MI metode simulasi yang beranggotakan saya Saila Rizka Syarifah dengan NIM 223141081. Saya Danisa Wahyunur Hasanah dengan NIM 223141082. Saya Maria Ulfa dengan NIM 223141095. Saya Mikialno Fitri Anita dengan NIM 223141100. Submateri yang akan kita bahas yaitu Yang pertama, pengertian metode simulasi. Yang kedua, karakteristik metode simulasi. yang ketiga, teori yang mendasari. Yang keempat, peran guru dalam melaksanakan metode simulasi. Yang kelima, tujuan metode simulasi. Yang keenam, jenis-jenis metode simulasi. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan metode simulasi. Dan yang terakhir, langkah-langkah metode simulasi. Yang pertama, pengertian metode simulasi. Metode adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang digunakan oleh seorang guru. Simulasi berasal dari kata simulate yang berarti pura-pura atau tiruan yang hanya berpura-pura. Menurut Depdiknas, simulasi adalah suatu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi juga dapat diartikan penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan memakai model atau pameran. Selanjutnya mengenai karakteristik metode simulasi. Yang pertama, ada perpaduan antara student center dan teacher center. Yang kedua, melatih siswa bekerja sama dalam kelompok secara efektif. Yang ketiga, menuntun siswa pada proses peralihan isi pengetahuan ke arah proses pengaplikasian teori dalam realita kehidupan. Yang terakhir yaitu dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis kontekstual. Bahan pembelajaran dapat diangkat dari kehidupan sosial, nilai-nilai sosial maupun masalah-masalah sosial. Selanjutnya yaitu teori yang mendasari. Yang pertama, teori konstruktivisme dari Jean Piaget. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka. Yang kedua, teori belajar Dewey. John Dewey menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pendidikan, yang menurutnya adalah cara paling efektif bagi siswa untuk belajar. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Bandura berfokus pada konsep pembelajaran melalui observasi dan peniruan. Teori yang selanjutnya yaitu teori pembelajaran sosial konstruktivis dari Vygotsky. Vygotsky juga menekankan pembelajaran sosial dalam konteks pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya yaitu peran guru dalam melaksanakan metode simulasi. Yang pertama yaitu menjelaskan. Guru dapat menjelaskan sekadarnya kepada siswa. Siswa harus memahami aturan dan kegiatan simulasi. Yang kedua, mewasiti. Guru membentuk kelompok-kelompok dan membagi siswa dalam kelompok atau peran sesuai dengan kemampuan dan keinginan siswa. Guru harus mengawasi partisipasi siswa dalam permainan simulasi. Di sini, guru bertindak sebagai wasit atau pengawas yang menyelenggarakan aturan-aturan permainan agar ditaati oleh siswa. Yang ketiga yaitu melatih, di mana guru bertindak sebagai pelatih yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada siswa agar mereka dapat bermain dengan baik. Yang keempat yaitu memimpin diskusi. Selama permainan berlangsung, guru akan memimpin kelas dalam suasana diskusi. Selanjutnya yaitu tujuan metode simulasi. Yang pertama, melatih keterampilan tertentu yang dimiliki seorang siswa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membantu untuk mengembangkan rasa percaya diri yang dimiliki siswa. Yang ketiga, mengembangkan sikap komunikasi. Yang keempat, melatih siswa dalam mengatasi dan memecahkan masalah. Yang kelima, mengembangkan sikap dan konsep pemahaman tentang materi yang sedang dipelajari. Yang terakhir, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis metode simulasi. Yang pertama, peer teaching. Peer teaching merupakan latihan mengajar yang diberikan kepada siswa, yang mana yang menjadi siswa adalah temannya sendiri. Yang kedua, sosiodrama. Sosiodrama adalah metode pembelajaran yang berikan kepada siswa untuk melakukan sandiwara tanpa bahan tertulis. Yang ketiga,
psikodrama. Metode yang dilakukan dengan cara bermain peran yang bertolak belakang dari permasalahan-permasalahan psikologis dan emosional. Yang keempat, simulasi games. Metode ini dalam pelaksanaannya adalah sama dengan metode sosiodrama, tetapi metode ini lebih menekankan kepada situasi yang berupa tiruan atau unsur yang bukan sebenarnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode simulasi. Kelebihannya, satu, adanya interaksi yang menyenangkan. Yang kedua, menjadikan guru mempunyai keterampilan untuk mengembangkan aktivitas simulasi. Yang ketiga, memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, siswa dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain. Untuk kekurangannya, yang pertama, pelaksanaan simulasi sering menjadi kaku, bahkan salah arah. Kedua, pengelolaan yang kurang baik. Yang ketiga, faktor emosional seperti rasa malu, ragu-ragu, atau takut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode simulasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan simulasi. Yang pertama, menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. Yang kedua, guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Yang ketiga, guru mendapatkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi. Dan yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeran simulasi. Langkah yang kedua yaitu tahap pelaksanaan simulasi. Yang pertama, simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. Yang kedua, para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Yang ketiga, guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapatkan kesulitan dalam proses simulasi. Yang keempat, simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Langkah yang ketiga yaitu tahap penutupan. 1. Melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Dan yang kedua yaitu guru harus mendorong agar siswa dapat memberi kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. Contoh pelaksanaan metode simulasi pada materi norma dalam adat istiadat daerahku. Nanti dalam kelompok simulasi itu bercerita tentang seseorang yang melanggar lalu lintas. Nanti ada yang berperan sebagai pelanggar aturan, ada juga yang berperan sebagai polisi dan warga sekitar. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.